Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 analisis farmasi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang dimana sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator, nama saya Arfiana Safitri dengan NPM 2033-0703. Kemudian yang beranggotakan ada Putri Andriani dengan NPM 183300079, ada Hovifah Wulandari 1833088, kemudian Mentari Arum 1833093, ada Esi Yuni 1833098, Dela Indarani 183300106, yang terakhir Muhammad Rosyid Ridho 183300149. Materi yang kami bawakan yaitu pengembangan dan validasi metode analisis terhadap penentu kadar neotam dan niklosamid monohidrat dengan metode spektrofotometri UV-Vis dan IR. Sebelumnya di sini kami memperoleh materi tentang spektrometri ini dari 2 jurnal. Untuk materi pemaparan materi lebih jelasnya, materi pertama yang akan dibacakan oleh teman kami, Putri Andriani. Kepadanya dipersilakan. Pengembangan dan validasi metode analis terhadap penentuan neotam dan niklosamid monohidrat dengan metode spektrometri UV-Vis dan abstraknya, neotam merupakan pemanis sintesis yang baru muncul di pasaran pada tahun 2002. Neotam sering digunakan pada industri farmasi sebagai efisien obat karena tidak memiliki nilai kalori dan terbukti aman dikonsumsi oleh penderita gangguan fenilketonuria, diabetes, dan wanita hamil. Penelitian ini bertujuan sebagai metode alternatif penentuan neotam pada sediaan obat secara spektrofotometri UV. Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu uji kualitatif, optimasi panjang gelombang, validasi metode dan penerapan kadar neotam dalam sampel obat. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan KLT dengan silika gel GF25460 dan LUN butanol, asam asetat glasir, Aquades 6:1:1 menunjukkan hasil yang positif. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan spektrofotometri UV pada panjang gelombang 210 nanometer. Dari hasil validasi didapatkan persamaan regresi kurva kalibrasi Y sama dengan 0,0229x tambah 0,0335 dengan nilai koefisien korelasi R 0,9959, batas deteksi dan kualisasi intraday berturut-turut 0,64 dan 1,4%. Hasil pengukuran terhadap sampel obat menunjukkan kadar neotam sebesar 0,09 mg per tablet. Hasil ini dinyatakan masih memenuhi persyaratan BPOM yang yaitu maksimum penggunaan per hari kurang 2 mg per kilogram berat badan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan kadar neotam dalam sampel obat dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri UV. Selanjutnya, sedangkan pada niklosamid monohidrat belum ada informasi terkait analisis penetapan kadar dari niklosamid dalam sediaan farmasi untuk hewan dengan metode menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Metode tersebut digunakan dengan pertimbangan prinsip kerja lebih sederhana, spesifik, akurat, dan tepat dikembangkan dan divalidasi untuk estimasi simultan. Penelitian ini dilakukan dengan metode untuk memvalidasi metode analisis pada penetapan kadar niklosamid monohidrat dalam sediaan obat hewan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Serapan maksimum pada niklosamid monohidrat yaitu pada panjang gelombang 237,5 nanometer diperoleh hubungan yang linear antara konsentrasi dan serapan dengan koefisien kolerasi atau R sama dengan 0,998 dengan persamaan garis regresi Y sama dengan 0,0628X kurang 0,000543. Pada penentuan kadar niklosamid dalam sampel obat hewan didapat kadar sebesar 96,94%. Uji presisi didapat nilai RSD adalah 1,03%, 1,52%, dan 0,58%. Uji validasi dapat memenuhi persyaratan dengan nilai persentase recovery akurasi sebesar 94,435% dan nilai RSD untuk presisi sebesar 1,51%.
5% dengan LOD dan LOQ sebesar 0,458 dan 1,5270. Kata kuncinya pemanis, neoptam, spektrofotometri UV, LOD, LOQ, niklosamid, RSD, dan validasi. Selanjutnya. Latar belakang, apa itu spektrofotometri? Spektrofotometri merupakan salah satu metode bahan kimia analis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif, dan didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri disebut spektrometer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kofifa Wulandari. Nah, di sini apa itu spektrometri UV vis? Teknik spektroskopi pada daerah ultraviolet dan sinar tampak disebut spektroskopi UV vis. Spektrofotometri ini merupakan gabungan antara spektrofotometri UV vis dan visible. Spektrofotometer UV vis merupakan alat dengan teknik spektrofotometer pada daerah ultraviolet dan sinar tampak. Selanjutnya, next tadi. Apa itu neotam? Neotam merupakan pemanis Apa itu neotam? Neotam merupakan pemanis sintesis yang baru muncul di pasaran. Penggunaan neotam sering dijumpai pada industri farmasi sebagai eksipien obat karena tidak memiliki nilai kalori yang aman. Nah, yang selanjutnya apa itu niklosamid? Niklosamid monohidrat adalah anthelmintik yang sering dan banyak digunakan untuk membasmi parasit cacing, khususnya untuk hewan. Selanjutnya, tujuannya itu untuk mengetahui definisi spektrofotometri UV vis. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip kerja spektrofotometri UV vis. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja spektrofotometri UV vis. Selanjutnya akan dilanjutkan Mentari Arum. Baik, selanjutnya ada metodenya. Metodenya dibagi menjadi 11. Yang pertama ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif neotam dilakukan dengan metode KLT dengan membandingkan standar baku neotam. Yang kedua, penetapan panjang gelombang maksimum atau lambda max. Penetapan panjang gelombang maksimum panjang gelombang maksimum dilakukan dengan pengukuran serapan maksimum menggunakan larutan baku neotam. Yang ketiga, validasi metode. Larutan induk neotam 1000 bpj dibuat larutan deret standar dengan memipet sebanyak 0,1 mili, 0,125 mili, 0,15 mili, 0,175 mili, 0,200 mili. 0,225 ml yang kemudian masing-masing dilarutkan ke dalam 10 ml metanol. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi dengan spektrofotometer UV vis untuk mendapat nilai persamaan regresi linear. Yang keempat, batas deteksi dan batas kuantitasi. Batas deteksi dan batas kuantitasi diperoleh dari hasil kurva kalibrasi, yaitu analisis regresi linear dan diperoleh persamaan garis regresi linear Y sama dengan BX ditambah A. Yang kelima, uji presisi. Sebanyak 332,1 mg sampel dilarutkan ke dalam 10 ml metanol, kemudian disaring menggunakan kertas saring filtrat. Kertas saring filtrat dipipet sebanyak 1 ml, kemudian dilarutkan kembali dalam 10 ml metanol. Serapan diukur menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum. Yang keenam, uji akurasi. Uji akurasi dilakukan dengan metode adisi yang dibuat dari 6,975 gram sampel tablet dimasukkan ke dalam labu 200 ml. Kemudian ditambahkan larutan standar neotam yang dibuat dari 50 mg standar dilarutkan ke dalam 10 ml metanol. Larutan hasil pengenceran kemudian diukur dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum.
Yang ketujuh, penetapan kadar neotam. Penetapan kadar neotam dilakukan dengan menimbang 332,1 mg sampel, kemudian dilarutkan ke dalam 10 ml metanol. Larutan sampel disaring menggunakan kertas saring filtrat, kemudian dipipet 1 ml, kemudian dilarutkan kembali pada 10 ml metanol. Serapan diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Selanjutnya akan dibacakan Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif neotam dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan suatu senyawa berdasarkan kepolarannya dan digunakan untuk pemisahan senyawa dalam jumlah kecil. Parameter uji kualitatif neotam dilakukan berdasarkan metode uji kualitatif aspartam dan turunannya, yaitu silika gel, GF25460 sebagai fasa diam, dan campuran N-butanol, asam asetat glasial, dan aquades dengan perbandingan 6:1 sebagai eluen. Kestabilan produk dipengaruhi oleh pH, kadar air, dan suhu. Neotam merupakan senyawa yang disintesis dari aspartam dan 3,3-dimetilbutyraldehyde. Di sini ada tabel parameter uji kualitatif neotam dan KLP. Parameternya ada dua, yang pertama jenis plat, ukuran fase gerak, dan penampak bercak. Dengan keterangan silika gel GF254 10 cm x 2 cm, N-butanol, asam asetat glasial, dan aquades dengan perbandingan 6:1, lampu UV 254 nanometer. Next. Yang kedua, penetapan panjang gelombang. Setiap senyawa kimia memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian panjang gelombang terlebih dahulu untuk mengetahui daerah kerja senyawa yang akan diuji, kemudian dibandingkan dengan data pada literatur sebagai parameter. Uji ini dilakukan sebagai parameter kespesifikan dari analit yang akan diuji. Uji penampakan panjang gelombang dilakukan dengan larutan standar dalam pelarut metanol pada daerah UV dengan panjang gelombang 190-400 nanometer. Di sini ada tabel uji kespesifikan. Yang pertama, konsentrasi 10 dengan panjang gelombang maksimal 210,40, absorbasi 0,333. Yang kedua, konsentrasi 15, panjang gelombang maksimal 210,40, absorbasinya 0,461. Yang terakhir, konsentrasi 20, panjang gelombang maksimal 209,20, absorbansinya 0,606. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Yang ketiga, uji linearitas BD dan BK. Batas deteksi dari suatu metode analis adalah nilai parameter uji batas, yaitu konsentrasi analit terendah yang dapat dideteksi, tetapi tidak dikuantitasi pada kondisi percobaan yang dilakukan. Batas kuantitasi atau BK dari suatu metode analis adalah nilai parameter penentuan kuantitatif senyawa yang terdapat dalam konsentrasi rendah dalam matriks, seperti pencemar dalam bahan obat baku, hasil degradasi senyawa aktif dalam sediaan obat, dan lain-lain. BD ditentukan melalui garis regresi linear kurva kalibrasi. Nilai terkecil yang dapat dideteksi dan masih dapat memberikan respon yang signifikan pada metode pengukuran neotam dengan spektrofotometri UV yaitu 1,26 bpj. BK menunjukkan kuantitasi konsentrasi terendah analit yang pasti terdeteksi secara kuantitatif. Nilai BK sesuai persamaan kurva kalibrasi standar neotam adalah 4,20 bpj. Di bawah ada tabel uji linearitas baku neotam. Yang pertama, konsentrasi 10, absorbansinya 0,256. Yang kedua, 12,5, absorbansinya 0,329. Yang ketiga, 15, absorbansinya 0,79. Yang keempat, 17,5, absorbansinya 0,439. Yang kelima, 20, absorbansinya 0,476.
Yang terakhir 22,5 absorbansinya 0,557. Next. Yang keempat, uji presisi. Presisi atau keseksamaan diukur sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif atau koefisien variasi. Keseksamaan dapat dinyatakan sebagai keterulangan atau repeatability atau ketertiruan reproducibility. Uji presisi dilakukan dengan melarutkan sebanyak 332,1 mg sampel ke dalam metanol dengan faktor pengenceran 100 kali. Pengujian dilakukan 2 kali, yaitu pada hari pertama dan hari kedua. Dapat dilihat dari data bahwa nilai RSD yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil presisi yang dilakukan sebanyak 2 kali pada hari berbeda mendapatkan nilai 0,6972% dan 1,4177%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji presisi yang dilakukan valid karena masih di bawah 2%. Di bawah ada tabel data hasil uji presisi. Yang pertama, parameter konsentrasi rata-rata atau BPJ intradaynya 22,5546. Interdaynya 22,4672. Yang kedua, sigma XI dikurang X pangkat 2. Intradaynya 0,122. Interdaynya 0,5072. Yang ketiga, SD intradaynya 0,1562, interdaynya 0,3185. Yang keempat, SBR atau persen, intradaynya 0,6972, interdaynya 1,4177. Next. Yang kelima, uji akurasi. Cara penentuan akurasi ditentukan dengan metode simulasi atau Spiket placebo recovery dan adisi atau penambahan bahan baku. Pada penelitian ini, akurasi ditentukan dengan metode standar adisi dengan menambahkan sejumlah neotam ke dalam sampel obat 80% sampai 120% dari kadar sampel yang diperkirakan. Data akurasi diperoleh dengan cara dari 5 tablet sampel yang telah dihaluskan ditambahkan 472 5 mikrogram standar. Kemudian dilarutkan dalam 200 ml metanol. Kemudian dipipet 1 ml dan dilarutkan dalam 10 ml metanol. Dari hasil perhitungan diperoleh persen perolehan kembali atau recovery adalah sebesar 81%, 100,7%, dan 120,2%. Dapat disimpulkan bahwa hasil validasi metode akurasi yang dilakukan adalah valid. Di bawah ada tabel hasil uji perolehan kembali. Konsentrasi yang ditambahkan atau persen yang pertama 80. Konsentrasi perolehan kembali atau persennya 81. Yang kedua 100. Konsentrasi perolehan kembalinya 100,7. Yang ketiga 120, konsentrasi perolehan kembalinya 120,2. Selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Rosyid Ridho. Selanjutnya, 6. Penetapan kadar sampel. Penetapan kadar neotam dalam sampel obat telah dilakukan menggunakan metode spektrofotometri UV dengan pelarut metanol yang sebelumnya sudah divalidasi terlebih dahulu. Data penentuan kadar dilihat dari data presisi, yaitu dengan perolehan bobot neotam dalam 332,1 mg sampel adalah 22,5 BPJ. Sehingga dalam satu tablet diperoleh bobot neotam setara dengan 22,5 ppm kali 4,2 sama dengan 0,0945 mg per tablet. Hasil ini dinyatakan masih memenuhi persyaratan BPOM, yaitu maksimum penggunaan per hari kurang dari 2 mg per kilogram berat badan. 7. Pembuatan kurva kalibrasi. Hasil penentuan linearitas kurva kalibrasi niklosamid monohidrat dalam pelarut asetonitril dengan konsentrasi 5, 10, 15, 20, dan 25 ppm pada panjang gelombang 230 nanometer dengan menggunakan asetonitril sebagai belangko. Dari hasil
pembuatan kurva kalibrasi niklosamid monohidrat diperoleh hubungan yang linear antara konsentrasi dan serapan dengan koefisien korelasi L sama dengan 0,9998 dan persamaan garis regresi Y sama dengan 0,0628 X sama dengan 0,00543. Kriteria penerimaan untuk korelasi adalah R lebih dari sama dengan 0,995. Selanjutnya penentuan kadar niklosamid dalam sediaan obat hewan. Hasil penentuan kadar niklosamid monohidrat dalam sediaan obat hewan pada penentuan kadar niklosamid dalam sampel obat hewan didapat sebesar 96,94%. Ini tidak memenuhi persyaratan dalam monografi yang terdapat dalam literatur farmakope Indonesia. Obat yaitu 98 sampai 105%. Hal ini terjadi dikarenakan tidak menggunakan standar niklosamid sebagai pembandingnya. Pada percobaan niklosamid dengan kadar kemurnian sebesar 95,75% sebagai pembanding. Pada tabel 7, hasil pengukuran sampel niklosamid monohidrat pada konsentrasi 10,675, absorban yang didapatnya itu adalah 0,662. Pada konsentrasi 10,603, absorban yang didapat 0,663. Pada konsentrasi 10,678, absorban yang didapat 0,662. Selanjutnya 9, uji validasi. Pada uji presisi dilakukan menggunakan larutan baklus niklosamid dengan konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, dan 20 ppm. Diukur pada hari yang berbeda selama 3 hari dan dihitung sebagai relatif standar deviasi atau singkat RSD. Berdasarkan tabel 8 yang di bawah, didapat nilai RSD yaitu pada konsentrasi 5 ppm itu 1,03%, pada konsentrasi 10 ppm itu 1,52%, pada konsentrasi 20 ppm itu 0,50%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat memenuhi persyaratan RSD yaitu kurang dari sama dengan 2%. Uji akurasi parameter persen perolehan kembali dilakukan membuat 3 konsentrasi analit dengan rentang spesifik 90%, 100%, dan 110%. Data hasil pengujian perolehan kembali niklosamid dengan metode penambahan bahan baku atau standar addition metode. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Selanjutnya ada tabel 9, di mana tabel 9 ini terdiri dari konsentrasi analit, kadar yang diperoleh, sama kadar yang sebenarnya, dan recovery. Didapatkan rata-rata perolehan kembali atau recovery adalah sebesar 94,435%. Perolehan rata-rata tersebut diperoleh dari pembagian dari kadar yang diperoleh dibagi dengan kadar yang sebenarnya dikali 100%. Dan standar deviasinya yaitu 1,431. Sedangkan dari hasil uji presisi dengan parameter relatif standar, deviasi atau RSI adalah 1,515%. Untuk nilai RSD yang diizinkan adalah di bawah 2%. Maka juga dapat disimpulkan bahwa metode tersebut memiliki nilai akurasi dan presisi yang cukup baik. Untuk nilai batas kuantifikasi atau LOQ-nya adalah 1,5270 dan batas deteksi LOD-nya adalah 0,458. Dari hasil pembahasan di atas, bahwa dapat disimpulkan dari jurnal pertama, berdasarkan penelitian dapat diperoleh hasil bahwa penetapan kadar neotam dengan metode spektrofotometri UV dengan pelarut metanol yang digunakan untuk penetapan kadar neotam dalam sampel obat yang dapat dibuktikan dengan data-data yang memenuhi persyaratan parameter validasi metode.
Penentuan kadar neotam dalam sampel obat X diperoleh sebesar 0,0945 mg per tablet. Hasil ini masih berada di bawah ambang batas maksimal penggunaan neotam yang ditetapkan oleh BPOM dengan nilai ADI-nya di bawah 2 mg per kilogram berat badan. Kemudian dari kesimpulan jurnal kedua, yaitu dari hasil penelitian tersebut juga dapat diketahui bahwa serapan absorpsi maksimum niklosamid monohidrat yaitu pada panjang gelombang 237,5 nanometer. Untuk uji linearitas dapat persamaan regnasi linier yaitu X sama dengan 0,0628 dengan X 0,0543 dan koefisien relasi yaitu 0,998. Pada penentuan kadar niklosamid dalam sampel obat hewan didapat kadar sebesar 96,95%. Kemudian hasil uji presisi didapat nilai RSD adalah 1,03%, 1,52%, dan 0,58%. Pada uji validasi dapat memenuhi persyaratan yaitu dengan nilai persentase recovery akurasi sebesar 94,43% dengan nilai RSD presisi sebesar 1,515% dengan LOD dan LOQ sebesar 0,458 dan 1,5270. Mungkin sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.